Salam jumpa, kembali lagi dengan saya Michael. Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman, para pelaku bisnis, pemilik bisnis, para profesional muda, dan pada teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membawakan tema prioritas bagi ekonomi COVID-19. Teman-teman, Presiden Jokowi tampak kecewa dan berbicara dengan tegas di hadapan para menteri kabinetnya pada tanggal 18 Juni yang lalu. Beliau tampak tegas dan gemas dan cukup emosional dengan kinerja para menteri yang biasa-biasa saja. Padahal negara sedang dalam keadaan krisis kesehatan dan ekonomi. Di era pandemi COVID-19, pada kuartal pertama, para ekonom dan analis memprediksi V-shaped recovery alias perbaikan ekonomi pasca pandemi dengan cepat dan menukik ke atas. Namun, data-data terkini menunjukkan bahwa masa recovery bisa jadi panjang dan lama. IMF memprediksikan hingga akhir tahun 2021, ekonomi global baru akan mencapai seperti di akhir 2019. PHK dan kepailitan massal akan terpaksa harus kita hadapi bersama di seluruh dunia. Perjalanan menuju recovery baik kesehatan maupun ekonomi tampaknya masih panjang dan berliku. Pandemi adalah teritori baru. Perbaikan ekonomi pasca pandemi malah merupakan teritori asing yang hanya terjadi setiap 1 abad sekali. Bagaimana kita perlu menyikapi era pandemi dan paskanya? Mari kita bahas. Stimulus dan pembelanjaan negara akan sangat mempengaruhi kelancaran perekonomian saat ini dan pasca pandemi. Jadi ini mirip dengan The New Deal-nya Franklin Roosevelt dengan berbagai program infrastruktur, perumahan, dan konversi industri. Satu alternatif lagi adalah UBI, Universal Basic Income, yang telah diuji coba di beberapa negara, termasuk Kanada dan beberapa negara Eropa. Jika diaplikasikan di pasca pandemi, ini tentu merupakan bentuk stimulus langsung yang bisa jadi paling berperan dalam menggerakkan roda ekonomi akar rumput kembali. Di Amerika Serikat, Capres Partai Demokrat Andrew yang telah lama memasukkan UBI dalam platform kampanyenya, Presiden Trump sendiri telah menggelontorkan cek sebesar 1.200 USD per bulan di bulan April yang lalu bagi setiap warga Amerika Serikat yang berpenghasilan menengah dan rendah. Sampai artikel ini ditulis, masih membutuhkan persetujuan Kongres Amerika Serikat untuk perpanjangan dan peningkatan stimulus pekerja yang kena PHK. Nah, teman-teman, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan UBI? Berbagai bentuk cash telah diberikan oleh pemerintah, namun dalam nominal yang sesungguhnya masih jauh dari cukup untuk belanja kebutuhan hidup dalam 1 bulan. Pemberian UBI sebesar UMR setiap bulan sampai saat ini belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, namun bisa menjadi pertimbangan. Prioritas yang menyelamatkan ekonomi di era COVID-19 dan paskanya semestinya menempatkan posisi tertinggi. Peran serta pebisnis tentu diharapkan semakin aktif dan tidak melulu menunggu sinyal hijau dari pemerintah. Ada beberapa rekomendasi dari US Small Business Administration agar bisnis-bisnis kecil dan menengah itu bisa bertahan dan berkembang di era pandemi ini dan paskanya.
Saya di sini memberikan 5 langkah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah tingkatkan promosi berbayar dan tidak berbayar. Tetaplah diingat oleh konsumen dengan selalu hadir di berbagai media dan kesempatan. Di era digital ini, promosi dapat dilakukan secara gratis selama konten yang disajikan itu berguna, mendidik, atau menghibur. Yang kedua, walaupun budget menurun, usahakan sebisa mungkin untuk mempertahankan pelatihan pegawai. Jika memungkinkan, tingkatkan training. Berbagai instrumen online seperti Skype, Zoom, dan Google Meet memungkinkan pelatihan jarak jauh yang tetap efisien dan relevan. Yang ketiga, libatkan pegawai dalam payroll budgeting, transparan dalam pembukuan, sehingga mereka memahami kondisi finansial pada saat itu. Informasikan berbagai skenario penurunan gaji, misalnya 15% atau 20%, sepanjang tidak ada PHK. Yang keempat, apabila PHK atau pengurangan jam kerja harus dilakukan, pastikan semua servis dan aktivitas bisnis itu berjalan lancar. Ini penting agar brand yang telah lama dibangun tidak meredup hanya karena mengalami masa pandemi kali ini. Yang kelima, semakin agresif dalam penjualan atau sales, budget bisa dialokasikan lebih untuk ini dengan mengurangi cost center lainnya. Guys, secara manajemen publik, memang pengeluaran dalam pembelanjaan pemerintah pusat dan daerah itu sangat diperlukan agar ada aliran dana segar di dalam masyarakat. Jadikan ini sebagai peluang bisnis Anda dengan menyediakan produk dan jasa yang sedang dibutuhkan untuk pembelanjaan ini. Akhir kata, kerjasama saling mengisi antara pemerintah dan swasta di era pandemi dan paskanya niscaya dapat mengembalikan kondisi ekonomi yang sehat dan bertumbuh positif. Tentu saja ini semua membutuhkan kesehatan fisik dan mental seluruh rakyat dengan mengindahkan protokol-protokol kesehatan. Demikian inspirasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu, ukir jajakmu. Yes I can, keep the smile, be the directions.